Halo, saya Arya Kresna Official. Apa kabar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset? Gas, kita kupas. Apakah kemudian kita menyadari ketika Bapak Joko Widodo ingin mengambil alih saham PT Freeport agar supaya PT Freeport itu minimal sahamnya samalah antara milik Indonesia dengan Amerika. Yang mana ya saham kita sebagai negara yang memiliki tanah yang ditambang tersebut itu jauh lebih kecil daripada saham negara yang perusahaan asing yang mengembangkan tambangnya di situ. Nah, banyak yang berbisik ya bahwa jangan Bapak, jangan. Nanti ketika saham ini kita otak-atik kita ambil, dikhawatirkan nih Bapak akan menimbulkan perlawanan, kemudian akan menimbulkan perpecahan sehingga kemudian ini Papua bisa lepas. Karena pada dasarnya kita sudah memahami siapa biang kerok di balik kerusuhan-kerusuhan seperti kerusuhan yang ada di Aceh, kemudian kerusuhan yang ada di Papua dan lain sebagainya. Kita semua sudah memahami itu adalah berkaitan dengan kebijakan, terutama sumber daya alam, yang kemudian nih negara-negara tujuan ekspor tersebut tentu tidak menginginkan negara Indonesia itu untung dari segi sumber daya alam. Karena pada dasarnya mafia yang bertujuan bekerja sama di Indonesia ini bertujuannya adalah menguasai, tentu dia tidak akan menerapkan cara-cara yang benar. Contoh, cara-cara seperti menebarkan tagar Indonesia gelap, kemudian menebarkan kebencian, yang mana kemudian masyarakat di wilayah-wilayah yang strategis menguasai dan memiliki potensi sumber daya alam, itu kemudian akan muncul gerakan-gerakan yang sifatnya akan memecah belah bangsa. Contoh, gerakan Aceh Merdeka, kemudian gerakan Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia, atau gerakan Papua ingin merdeka. Belum lagi ya isu-isu tentang politik. Nah, ketika pemerintah salah mengambil kebijakan, contoh nih, menurut saya pribadi kurang menyetujui dengan kebijakan yang baru saja diambil terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi. Lagi-lagi saya harus berbicara ini karena saya juga ingin memberikan pendapat saya yang secara hukum dan secara teoritis. Yang namanya hukum itu mempunyai sebuah tujuan ya. Tujuan itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah kepastian hukum dan yang kedua adalah keadilan. Nah, ketika kepastian dan keadilan yang merupakan duit tunggal ini kepastiannya tidak diadakan, maka yang terjadi seperti saat ini, keadilan dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, banyak juga masyarakat yang menarasikan ya ke arah politis bahwa pemberian Kepres ini erat kaitannya dengan keputusan-keputusan politis, erat kaitannya dengan desakan-desakan yang mungkin didesak oleh kubu-kubu yang saat ini berseberangan dengan pemerintah, atau dalam bahasa lain kubu yang kemarin kalah Pilpres nih teman-teman, 16 dan 24%. Nah, ketika itu semua digiring ke sebuah politis bahwa Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ingin merangkul suara di 16 dan 24% ini sehingga mereka ini tidak mengganggu jalannya kepemimpinan dan program-program yang akan dikerjakan, sehingga kemudian program yang dikerjakan bisa maksimal. Nah, itu merupakan alasan politis, yang mana alasan itu menurut saya sudah benar, tetapi acuan daripada hukum itu sendiri bukanlah acuan politis, melainkan acuan kepastian dan keadilan tadi teman-teman. Kembali lagi, acuan daripada hukum itu adalah sebuah kepastian yang akan melahirkan yang namanya keadilan. Jika itu semua nanti diarahkan ke hal-hal politis seperti ingin mengkondusifkan sebuah situasi politik, nyatanya apakah ketika Kepres itu dijalankan dan diberikan serta ditandatangani, apakah kemudian itu semua menyetabilkan situasi politik yang ada saat ini teman-teman? Banyak sekali orang-orang yang menggoreng Kepres tersebut. Ya, saya tidak menutupi diri ya bahwa saya juga tidak menyetujui dengan hal tersebut. Namun di sini saya berusaha teman-teman memberikan kritikan dan memberikan analisis sesuai dengan idealisme ketika saya mempelajari yang namanya ilmu hukum. Karena di satu sisi teman-teman, yang namanya keharmonisan, yang namanya kestabilan politik tadi itu tidak didapatkan secara penuh ketika saat ini nih teman-teman, masyarakat yang selama ini mendukung Bapak Prabowo menjadi Presiden RI, dan terutama dari para pendukungnya Bapak Jokowi, ini semua tidak tidak setuju dengan yang namanya amnesti dan abolisi ini teman-teman. Makanya kemudian di sosial media nih teman-teman, banyak sekali influencer dan banyak sekali konten kreator yang berusaha untuk memberikan edukasi dan memberikan unek-uneknya melalui sosial media. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah bahwa kita ini juga ingin suara kita ini didengarkan, pendapat kita ini didengarkan. Karena pada dasarnya masyarakat itu teman-teman, walaupun notabene tidak menjadi apapun di negeri ini ya,
Notabene mereka juga banyak yang berasal dari kaum akademis, yang mana kemudian tidak selalu nih kaum akademis itu pekerjaannya menjalur. Ya contoh saja ya seperti beberapa masyarakat yang tamat dari fakultas hukum nih, yang saat ini ikut-ikutan berbicara tentang amnesti dan abolisi ini, yang mana mereka itu tidak berada di profesi hukum, namun mereka semua tentu memahami dasar-dasar yang namanya hukum tadi, termasuk duit tunggal yang sudah sering sekali saya sebut ya, yang namanya kepastian dan keadilan. Kita mengingat kembali ya, seorang profesor hukum bernama Profesor Mahfud MD sudah jelas mengatakan ya, kasus Hasto dan kasus Tom Lembong. Nah, kasus Hasto bahwa Profesor Mahfud MD sudah menyatakan dengan jelas bahwa perbuatan Hasto ini secara material telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Artinya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur gitu loh dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga dengan perbuatan Tom Lembong nih teman-teman. Perbuatan dari Tom Lembong itu secara hukum ini menurut Profesor Mahfud MD dan menurut sebagian besar bahkan seluruh profesi hukum itu mengatakan bahwa perbuatan ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang mana nih teman-teman, ketika Mahfud MD berada dalam kontestasi politik, kemudian nih teman-teman, Mahfud MD ini teman-teman berubah pernyataannya dan sekarang menyatakan bahwa Tom Lembong dan Hasto murni dikriminalisasi. Sehingga kemudian nih, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang benar nih teman-teman, ketika profesor saja berubah-berubah pernyataannya, dulu A sekarang B. Kemudian banyak juga yang berpikir ya bahwa ini semua tentang 2029, yang mana nih berbagai tokoh ya yang saat ini mungkin percaya diri akan mencalonkan dirinya menjadi presiden. Mungkin ya saat ini RI 1 juga ingin di 2029 kembali mengikuti kontestasi ya dalam periode keduanya. Nah seperti itu. Menurut kami ya teman-teman, kami juga berpikir bahwa ini semua adalah tentang 2029, yang mana ketika 16% dan 24% ini dirangkul, maka kekuatan dan power suara yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto nih teman-teman dari Partai Gerindra akan semakin kuat nih teman-teman. Menurut kami juga ada arah ke situ, namun kami tidak secara detail ya akan menyampaikan itu karena ini merupakan sebuah narasi dan pendapat. Karena pada dasarnya teman-teman ya, yang namanya kebijakan-kebijakan politis yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah itu erat kaitannya dengan hal-hal yang merupakan tujuan daripada politik itu sendiri, yang mana ini menurut kami teman-teman adalah sebuah manuver yang mungkin saja oleh Bapak Presiden kita saat ini belum dipertimbangkan secara matang. Ini menurut kami teman-teman, karena apa? Ketika ini disampaikan bahwa bertujuan untuk membuat kesejukan politik ya di kedua belah pihak, artinya di pihak yang memenangkan pemilihan dan di pihak yang tidak memenangkan pemilihan, yang mana itu semua kita semua sudah tahu teman-teman, saling serang terjadi di sini. Nah, ini semua tujuannya untuk menyejukkan dan mengkondusifkan situasi. Namun teman-teman, ketika ini setelah dikeluarkan, kita telah melihat nih sekarang saat ini di sosial media betapa banyak masyarakat yang kecewa, ribuan jutaan bahkan sampai puluhan juta masyarakat yang sudah kecewa dan menuangkan komentarnya di kolom komentar. Teman-teman bisa cek sendiri ya faktanya di sosial media dan di komentar-komentar yang ada di Indonesia ini. Namun nih teman-teman, pada dasarnya ya ketika kita sebagai masyarakat mampu memberikan dukungan kita kepada pemerintah, maka dukungan tersebut akan berbanding lurus dengan tujuan masyarakat itu sendiri. Nah, ketika kita tidak mampu memberikan dukungan kepada pemerintah, maka itu akan berbanding terbalik juga dengan tujuan kita. Artinya ketika pemerintah ini bisa mengerjakan segala sesuatu, yang mana segala sesuatu itu untuk kepentingan rakyat, karena negara kita ini adalah milik rakyat. Negara demokrasi ini adalah melaksanakan kepentingan rakyat yang dijalankan oleh pemimpin saat ini, sehingga itu semua akan saling berkesinambungan. Jadi alangkah lebih baiknya ya teman-teman ya, kita meredam sementara emosi kita, kemudian kita menerima dengan lapang dada apa yang telah diputuskan ini, walaupun menurut kita ini merupakan hal yang tidak benar, tetap di media kita suarakan, kita kritisi, yang mana kritik itu pun bukanlah sekedar kritikan kosong, tetapi kritikan yang berisi supaya pemerintah ke depan dapat mengevaluasi. Minimal nih teman-teman, pemerintah harus memberikan klarifikasi yang secara gamblang supaya masyarakat ini tidak menggulirkan narasi-narasi di sosial media, khususnya nih teman-teman kepada kita sebagai pendukung Bapak Jokowi, yang mana banyak sekali narasi-narasi yang berbeda-beda disampaikan oleh para kreator. Dan tentunya teman-teman, kreator-kreator yang berbicara bukanlah kreator yang sekedar kreator
yang suaranya itu tidak didengar, tapi kreator dengan puluhan ribu bahkan ratusan ribu followers di sosial medianya. Nah, ini teman-teman, supaya tercipta kondisi yang adem dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu bisa dirasakan, maka menurut hemat saya pemerintah harus memberikan klarifikasi secara maksimal dan secara serius agar supaya bisa meredam nih isu-isu ini, agar supaya bisa meredam nih kemarahan masyarakat. Dan terakhir teman-teman, saya juga ingin menyampaikan melalui konten ini tentang tuntutan masyarakat terkait nih dengan undang-undang perampasan aset, yang mana undang-undang tersebut saat ini masih berupa rancangan undang-undang. Dan tentunya nih ketika DPR mengesahkan undang-undang tersebut, ya yang tadinya rancangan ini bisa sah dicatatkan nih di lembaran negara dan berlaku secara hukum positif di negara kita, itu artinya pemerintah sudah serius dalam melakukan misinya, dalam melaksanakan cita-citanya, yaitu memberantas korupsi. Karena korupsi adalah satu masalah yang paling berbahaya yang membuat Indonesia itu tidak maju sampai dengan saat ini.